Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang proklamasi serta upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita memasuki materi, kita harus lebih dulu memahami tentang standar kompetensi serta kompetensi dasar dari materi. Standar kompetensi meliputi dapat memahami makna proklamasi dan upaya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan setelah kemerdekaan. Sedangkan kompetensi dasar yaitu mendeskripsikan atau menyajikan laporan tentang makna proklamasi dan upaya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan setelah kemerdekaan. Baiklah, langsung saja kita mulai video pembelajarannya. Makna proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan emas yang menghubungkan dan mengantarkan bangsa Indonesia dalam mencapai kehidupan yang baru, yakni kehidupan yang bebas tanpa ikatan dan tanpa tekanan. Bagi bangsa Indonesia, proklamasi kemerdekaan memiliki beberapa makna, di antaranya yaitu 1. Berakhirnya penderitaan rakyat Indonesia. 2. Lahirnya sebuah negara Indonesia. 3. Sebagai tonggak sejarah bagi Indonesia. Dan yang keempat, sebagai puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Bisa disimpulkan bahwa proklamasi adalah seruan yang bersifat legal berdasarkan hukum dan resmi. Upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia ternyata masih saja terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari gangguan para tentara Belanda dan para sekutu. Untuk itu, seluruh rakyat Indonesia berupaya dan bekerja sama dalam mempertahankan kemerdekaan. Hal itu dibuktikan dengan keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai peristiwa berikut, di antaranya yaitu 1. Pertempuran Surabaya. 2. Palagan Ambarawa. 3. Pertempuran Medan Area. 4. Bandung Lautan Api. 5. Agresi militer Belanda 1. Dan yang keenam, agresi militer Belanda 2. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi pro-kemerdekaan Indonesia dan tentara Britania Raya dan India Britania, dan juga merupakan perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pihak yang terlibat dalam pertempuran ini yaitu Indonesia dan Britania Raya, serta sisa-sisa Indonesia dan India Britania. Tokoh dan pemimpinnya yaitu dari Indonesia Maistomo, H.R. Muhammad, Songkono, dan Sutomo, sedangkan dari Britania Robert Mansort dan Maliabari. Kekuatan pada pertempuran ini dari pihak Indonesia 20.000 tentara dan 100.000 personal milisi, sedangkan pada pihak Britania Raya mencapai 30.000 tentara dengan bantuan tank, pesawat, dan kapal perang. Jumlah korban pada pertempuran ini pada pihak Indonesia mencapai 6.000 sampai 16.000 tewas dan 20.000 luka-luka. Sedangkan pada pihak Britania Raya 6.000 dan 2.000 tewas, lebih dari itu 2.000 luka-luka. Hasil dari pertempuran ini yaitu Britania menang secara militer, Indonesia menang secara strategis, politik, dan psikologis. Britania perlahan berhenti membantu Belanda mendirikan kembali kolonialnya di Indonesia, dan Britania kemudian mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan terjadi perubahan wilayah, yaitu
militer Britania berhasil menduduki Surabaya. Seluruh pasukan ditarik dari Surabaya pada November 1946. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945 selama 3 minggu dan berpuncak pada tanggal 10 November 1945. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat, sehingga pada tanggal 10 November 1945 diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Palagan Ambarawa merupakan sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah. Pihak yang terlibat yaitu pihak Indonesia melawan pihak Belanda dan pihak Britania Raya. Tokoh dan pemimpinnya yaitu dari pihak Indonesia, Sudirman dan Letkol Isdiman, sedangkan dari pihak Belanda, Brigadir Bethel. Pasukan dari masing-masing pihak yaitu tentara Indonesia, sedangkan dari pihak Belanda yaitu sekutu pada saat Perang Dunia Kedua. Jumlah korban pada peristiwa ini pada pihak Indonesia sebanyak 2.000 tewas, sedangkan pada pihak Belanda 100 tewas dan 75 dieksekusi. Peristiwa ini menghasilkan kemenangan bagi Indonesia, serta penarikan pasukan sekutu dari Ambarawa dan Magelang. Dan terjadi perubahan wilayah, yaitu Ambarawa kembali direbut oleh pasukan Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 dan berpuncak pada tanggal 12 Desember 1945. Kemenangan pertempuran ini diabadikan oleh masyarakat sekitar dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa. Dan pada tanggal 15 Desember 1945 diperingati sebagai Hari TNI Angkatan Darat. Pertempuran Medan Area merupakan sebuah peristiwa perlawanan rakyat yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pihak yang terlibat pada pertempuran ini yaitu pihak Indonesia dengan pihak Britania Raya, dengan tokoh dan pemimpinnya yaitu dari Indonesia Ahmad Tahir, sedangkan dari Britania T.E.D. Kelly. Pertempuran ini menghasilkan kemenangan pada sekutu dan mundurnya pasukan Indonesia ke Pematang Siantar. Pertempuran ini terjadi pada 13 Oktober 1945. Bandung Lautan Api merupakan sebuah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, yang dalam waktu 7 jam sekitar 200.000 penduduk membakar rumah mereka. Hal itu dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas mereka. Pihak yang terlibat dalam peristiwa ini yaitu pihak Indonesia dengan pihak Inggris, dengan tokoh dan pemimpinnya yaitu dari Indonesia Muhammad Toha dan dari Inggris Brigadir MacDonald. Setelah peristiwa itu, TRI bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Dan muncullah lagu Halo Halo Bandung yang menjadi kenangan akan emosi yang para pejuang alami saat itu, menunggu untuk kembali ke kota tercinta yang telah menjadi lautan api. Agresi Militer Belanda I merupakan operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia, atau juga disebut dengan Operasi Produk. Tujuan utama operasi ini yaitu ingin merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam terutama minyak,
Aksi ini disebut dengan aksi polisionil. Operasi ini menghasilkan Belanda berhasil merebut dan mengambil pusat ekonomi Sumatera dan Jawa. Karena saat pertempuran, pasukan tentara Belanda mencapai 100.000 orang dengan senjata yang lebih modern. Aksi ini terjadi pada 27 Juli sampai 5 Agustus 1947. Agresi militer Belanda II merupakan operasi militer Belanda yang kedua yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh lainnya. Operasi ini disebut sebagai Operasi Gaga. Operasi kali ini menghasilkan penangkapan pemimpin-pemimpin Republik di Yogyakarta, berkembangnya penentangan internasional di PBB atas upaya Belanda mengembalikan kekuasaan di Indonesia. Dan juga terjadi perubahan wilayah. Pasukan bersenjata Belanda bisa menduduki Jawa dan Sumatera. Operasi ini terjadi pada 19 Desember 1948. Dengan adanya peristiwa tersebut, itu membuktikan bahwa rakyat Indonesia sangat berupaya untuk melawan para musuh demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Upaya mengembangkan kehidupan berbangsa yang sejahtera. Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan merupakan buah dari perjuangan dan doa mereka. Kemerdekaan diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera. Hal tersebut ditandai dengan adanya kebebasan dalam berkarya. 2. Mulainya pembangunan di segala bidang seperti pendidikan, perekonomian, dan sosial. Dan yang ketiga, dapat melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera, diperlukan upaya-upaya, diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Saling toleransi antar warga Indonesia. 2. Saling menghormati satu sama lain. 3. Membayar pajak tepat waktu. 4. Memperbanyak lapangan pekerjaan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Bangsa dikatakan sejahtera apabila telah mengalami kemajuan dalam hal spiritual, intelektual, sosial, dan finansial. Sekian dulu video pembelajaran kita tentang makna proklamasi dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.